Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agi, selaku dosen pembimbing mata kuliah perilaku organisasi, perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Hani sebagai moderator, dan teman saya Sari Murni, Nabila, Egi, dan Lisa akan membahas tentang perubahan organisasi dan manajemen stres. Menjelaskan tentang kekuatan pada perubahan. Nah, di sini ada suatu kalimat yaitu berubah atau binasa. Kalimat itu merupakan seruan bagi para manajer. Maksudnya, seorang manajer harus mampu merubah suatu keadaan perusahaan, baik perusahaan itu sedang mengalami masalah ataupun tidak. Dan seorang manajer juga harus mampu cepat bertindak agar suatu perusahaan itu tidak stuck pada kondisi tertentu gitu. Nah, di suatu perusahaan juga persaingan pasti akan berubah. Para pesaing itu selalu berdatangan dari mana-mana. Organisasi yang berhasil maksudnya suatu perusahaan itu mempunyai sebuah organisasi, dan organisasi yang berhasil dan cepat melangkah itu mampu mengembangkan produk-produk barunya secara cepat dan mengirimkannya ke pasar dengan segera. Maksudnya suatu organisasi harus mempunyai ide-ide kreatif dan inovatif agar mampu menghasilkan produk-produk yang baru dan bisa cepat memasarkannya ke pasar. Dan ya, suatu organisasi juga harus mempunyai ide-ide yang kreatif, inovatif, dan tidak asal menciptakan barang-barang atau ide-ide yang asal-asalan, tetapi juga harus secara kreatif, inovatif, ya seperti itu. Nah, jadi di suatu perusahaan itu pasti ada persaingan juga, dan suatu organisasi juga harus cepat mempunyai suatu ide-ide yang baru. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan terencana. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang dapat berubah untuk menghadapi persaingan. Mereka akan tangkas, mampu secara cepat mengembangkan inovasi-inovasi baru, dan siap untuk persaingan yang baru. Akan tetapi, perubahan dilakukan melalui berbagai pemikiran terlebih dahulu. Perubahan memiliki arti membuat sesuatu menjadi yang lain. Melakukan perubahan haruslah dengan cara yang matang. Perubahan terencana sendiri maksudnya adalah kegiatan perubahan yang sengaja dan berorientasikan pada tujuan. Menurut Desplaces, pada tahun 2005, perubahan yang terjadi dalam organisasi seringkali membawa dampak ikutan yang selalu tidak menguntungkan. Bahkan menurut Abrahamson, tahun 2000, perubahan itu dapat menimbulkan kejadian yang dramatis yang harus dihadapi oleh semua warga organisasi. Perlawanan terhadap perubahan. Untuk mengatasi perlawanan terhadap perubahan terdapat beberapa macam. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi ini dapat menurunkan perlawanan, memperoleh komitmen, dan meningkatkan kualitas dari perubahan keputusan. Yang ketiga, membangun dukungan komitmen. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang positif. Yang kelima, mengimplementasikan perubahan secara adil. Yang keenam, manipulasi dan kooptasi. Yang ketujuh, memilih orang yang menerima perubahan. Yang kedelapan, paksaan. Paksaan ini menerapkan ancaman.
Saya akan menjelaskan tentang menciptakan suatu budaya bagi perubahan. Yang pertama, menstimulasi inovasi budaya. Inovasi budaya merupakan upaya mempertahankan kebiasaan organisasi dalam lingkungan. Definisi inovasi sendiri yaitu suatu kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang dilakukan untuk pengembangan produk. Inovasi dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dan lain-lain. Sumber inovasi yaitu struktural yang paling berpotensi untuk dikaji. Tujuan hubungan struktur dengan inovasi yang mengharap pada kesimpulan berikut. Yang pertama, struktur yang organis secara positif mengaruhi inovasi. Yang kedua, kepemilikan yang panjang dalam manajemen dihubungkan dengan inovasi. Yang ketiga, inovasi dibina ketika terdapat sumber daya yang kendur. Keempat, komunikasi antar unit dalam organisasi yang inovatif. Dalam kategori sumber daya manusia, organisasi yang inovatif mempromosikan pengembangan para anggotanya agar mereka tetap berkualitas dalam kerja. Selanjutnya ada menciptakan suatu pembelajaran organisasi. Cara lain organisasi melakukan perubahan proaktif yaitu dengan menciptakan pembelajaran organisasi. Apa sih yang digunakan untuk melakukan pembelajaran organisasi? Nah, Sichuan mendefinisikan pembelajaran organisasi sebagai sebuah sistem dari aksi, aktor, simbol, dan proses yang memungkinkan organisasi mentransformasi informasi menjadi pengetahuan yang bernilai yang dapat digunakan oleh organisasi dalam meningkatkan kapasitas adaptasi jangka panjangnya. Pada intinya sih, pembelajaran organisasi adalah melatih secara terus-menerus agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua ada mengolah pembelajaran. Beberapa saran yang dilakukan manajer untuk membuat pembelajaran bagi organisasi yaitu: pertama, menciptakan sebuah strategi. Manajemen perlu mengatur strategi untuk melakukan perubahan, inovasi, dan perbaikan terus-menerus. Yang kedua ada merancang kembali struktur organisasi. Meratakan struktur, menghilangkan atau menggabungkan departemen, dan meningkatkan penggunaan dari tim-tim fungsional untuk menegakkan saling ketergantungan dan mengurangi batasan. Yang ketiga, membentuk kembali budaya organisasi. Manajer harus menunjukkan pada mereka untuk mengambil resiko dan mengakui kegagalan adalah hal-hal yang lebih disukai. Dengan begini, orang yang memanfaatkan peluang merasa dihargai. Selain itu, manajemen perlu mendorong konflik fungsional. Selanjutnya ada perubahan organisasi stres. Dalam menghadapi lingkungan pekerjaan yang terus berubah, maka organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri. Hal ini adalah konsekuensi hidup pada saat ini, yang termasuk pada zaman ketidaksinambungan ini. Persaingan antar organisasi selalu berubah. Ekonomi global memunculkan banyak pesaing yang datang dari berbagai tempat. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang dapat berubah untuk menghadapi persaingan. Mereka akan tangkas, mampu secara cepat mengembangkan inovasi-inovasi baru, dan siap menghadapi persaingan baru. Terima kasih. Menciptakan budaya bagi perubahan. Saat ini telah dipertimbangkan bagaimana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, namun para ahli perilaku organisasi telah menitik beratkan pada yang lebih proaktif, bagaimana organisasi merangkul perubahan dan mentransformasi budaya mereka. Dalam bagian ini kita akan meninjau pendekatan menstimulasikan budaya yang inovatif, menciptakan pembelajaran organisasi. Menstimulasi inovasi budaya. Inovasi budaya merupakan upaya mempertahankan kebiasaan organisasi dalam lingkungan. Inovasi dalam suatu organisasi menjadi hal yang penting dilakukan untuk membawa organisasi menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan dan tepat sasaran secara efektif. Sumber bagi keunggulan bersaing. Definisi inovasi menumbuhkan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan. Tujuan inovasi yaitu untuk meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, memperluas jangkauan produk, mengganti produk atau layanan,
mengurangi konsumsi energi. Dengan melihat secara singkat apa definisi inovasi yang terjadi dalam sebuah organisasi, merupakan proses kemajuan organisasi tersebut. Menciptakan suatu pembelajaran organisasi. Cara lain organisasi melakukan perubahan proaktif yaitu dengan menciptakan pembelajaran organisasi dengan melakukan perubahan terus-menerus. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran organisasi? Pembelajaran organisasi sebagai sebuah sistem dari aksi, aktor, simbol, dan proses yang memungkinkan organisasi mentransform informasi menjadi pengetahuan yang bernilai yang dapat digunakan oleh organisasi dalam meningkatkan kapasitas adaptasi jangka panjang. Perubahan organisasi dan stres. Dalam menghadapi lingkungan pekerjaan yang terus berubah, maka organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri. Hal ini adalah konsekuensi hidup pada saat ini yang termasuk pada zaman ketidaksinambungan persaingan antara organisasi selalu berubah. Ekonomi global memunculkan banyak pesaing yang datang dari berbagai tempat. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang dapat menyesuaikan diri dan menghadapi persaingan antara organisasi selalu berubah. Ekonomi global memunculkan banyak pesaing yang datang dari berbagai tempat. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang dapat menyesuaikan diri dan menghadapi persaingan. Mereka akan tangkas mampu secara cepat mengembangkan inovasi-inovasi baru dan siap menghadapi persaingan yang baru. Stres kerja dan manajemennya. Stres kerja yaitu tekanan untuk menyelesaikan tugas atau urgensi waktu beroperasi cukup berbeda dari hambatan sumber stres. Macam-macam sumber stres yaitu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, perubahan teknologi, faktor organisasional, dan faktor pribadi. Konsekuensi dari stres memiliki gejala-gejala. Yang pertama, gejala fisiologis yaitu perubahan metabolisme. Yang kedua, gejala psikologis yaitu menurunkan kesejahteraan emosional. Yang ketiga, gejala perilaku, menurunkan dari perilaku. Terima kasih.